Shalom, selamat pagi. Kami dari mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan membawakan materi tentang teori konsumsi dari mata kuliah makroekonomi. Apa itu konsumsi? Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, faktor yang menentukan konsumsi seseorang konsumen akan barang dan jasa adalah tingkat pendapatan. Yang kedua, teori konsumsi merupakan suatu bentuk refleksi dari perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan barang dan jasa. Yang ketiga, faktor-faktor yang menentukan tingkat konsumsi untuk barang terbagi atas 4. Yang pertama, pendapatan konsumen, tingkat harga, sosial ekonomi, dan selera. Dan yang keempat, pendapatan konsumen dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pendapatan nominal dan pendapatan real. Pendapatan nominal. Pendapatan nominal merupakan pendapatan yang konsumen terima dalam jumlah nominal atau dalam bentuk uang. Contoh, gaji, bonus, komisi. Pendapatan real yaitu pendapatan yang jumlanya dideflasikan. Y sama dengan YN per IHK. Bisa juga dikatakan bahwa pendapatan real merupakan indikator yang paling realistis untuk digunakan dalam mengukur kesejahteraan seseorang konsumen karena pendapatan real memperhitungkan kenaikan ataupun penurunan harga. Hipotesis pendapatan absolut. Teori konsumsi ini dikemukakan oleh Keynes. Teori ini mengatakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Keynes menyatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat atau konsumsi autonomus, dan pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan. Yang kedua, teori pendapatan relatif tentang konsumsi. Teori ini dikemukakan oleh James S. Dusenberry. Teori ini lebih menekankan pada pendapatan relatif. Yang pertama, Rih mengatakan bahwa pengeluaran konsumsi tidak tergantung pada pendapatan sekarang, tetapi lebih tergantung pada tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai seseorang sebelumnya. Yang kedua, menurut Dusenberry, pengeluaran konsumsi seseorang atau rumah tangga bukanlah fungsi dari pendapatan absolut, tetapi fungsi dari posisi relatif seseorang di dalam pembagian pendapatan di dalam masyarakat. James Dusenberry menyebutkan ada 2 karakteristik penting dari perilaku konsumsi rumah tangga, yaitu 1. Adanya sifat saling ketergantungan di antara rumah tangga akibat dari demonstrasi efek. Yang kedua, tidak dapat diubah sepanjang waktu atau irreversibility. Perilaku konsumsi ini telah menyebabkan timbulnya short-run ratchet effect dari perubahan di dalam pendapatan. Yang berikut teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup atau life clearing hipotensi. Teori konsumsi ini dikembangkan oleh Albert Ando, Franco Modigliani, dan Richard Brumbreng. 2 penyempurnaan yang dilakukan oleh teori ini adalah: yang pertama, life claim ini perhatian utama yang pada perilaku maksimal utilitas individual. Yang kedua, kekayaan atau wealth secara eksplisit dimaksud di dalam keputusan konsumsi. Teori ini membagi pola konsumsi seseorang menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebelum seseorang menghasilkan pendapatan sendiri, maka ia akan mengalami tabungan negatif atau de-saving. Yang kedua, seseorang berusia kerja dan dapat menghasilkan pendapatan sendiri sampai ia tidak bisa bekerja, dan dalam kondisi ini orang tersebut akan mengalami saving.
Yang ketiga, pada saat seseorang memasuki masa tua dan tidak lagi mampu menghasilkan pendapatan sendiri, pada saat ini orang mengalami de-saving. Baik, selanjutnya yaitu teori pendapatan permanen. Teori ini dikemukakan oleh Milton Friedman. Menurut teori ini, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen atau permanent income dan pendapatan sementara atau transitory income. Di mana di sini pendapatan permanen atau permanent income sendiri ialah pendapatan rata-rata yang orang harapkan akan berkelanjutan di masa depan. Sedangkan pendapatan sementara ialah pendapatan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Sekian pemaparan kami tentang materi teori konsumsi. Shalom dan selamat pagi.